Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam bergabung bersama Radio RS yang ada mengudara kembali untuk melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia, baik termasuk sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa di seluruh entero Indonesia dan termasuk Jakarta, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula salam penuh kebersamaan untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ada sedikit masukan dari para penggemar, kenapa selalu gelap? Apa ada alasan tertentu? Ya, tempo hari sudah beberapa kali saya singgung. Di dalam membawa suatu acara yang berhubungan dengan masalah gaib, saya lebih suka gelap karena akan mudah secara mata batin akan lebih awas, kalau orang bilang lebih jeli melihat sesuatu yang gaib. Perlu Anda ketahui, hal-hal gaib dia tidak suka sesuatu kondisi terang. Akan tetapi kalau tidak terlalu terang, dia suka. Seperti itu. Tujuan saya adalah untuk demi kenyamanan melangsungkan membawa acara yang ada. Ini sebagai satu pengalaman dari beberapa teman saya yang selalu pingsan, padahal dia hanya membawakan acara seputar dunia lain ya. Tapi karena yang disinggung adalah hal-hal gaib, sesuatu yang gaib memang sensitif, sekalipun hanya diucapkan dia merasa tersinggung, sehingga pembawa acara gagal dibuatnya, ada yang pingsan, ada yang kesurupan, seperti itu. Makanya saya duduk di sini sebagai pengganti beberapa kawan yang selalu diganggunya. Alhasil alhamdulillah dengan adanya saya, barakallah, hingga sampai saat ini saya lancar. Bahkan memang saya adalah, kalau orang bilang katakan, pemburu hantu, seperti itu ya. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan kecuali yang esya. Semuanya baik yang nyata maupun yang gaib ciptaan Allah. Semuanya ada pembelajaran ya. Bagaimana caranya kita menolak, seperti itu ya. Kita kembali lagi kepada saudara kita. Saya akan membacakan atensi, salah satu atensi yang masuk ya, supaya lebih abdul. Di sini ada saudara Durohim, saudara Durohim dari Sulawesi Selatan. Saya akan bacakan lebih abdul ya, biar lebih abdul begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jebri, salam kenal. Salam senggol-senggol. Semoga Bung Jebri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara di channel Ayah Sadam. Saya suka sekali tanpa sengaja membaca kata-kata kodam nih yang ada di channel Ayah Sadam. Akhirnya di situ ada kalimat-kalimat tanya jawab seputar dunia lain. Saya senang sekali karena ini saya sudah cukup lama menanti-nantikan adanya acara ini. Begini Bung Jepri, di Sulawesi Selatan itu kan saya memang tinggal dekat masih hutan-hutan, dan di situ memang ada dua sisi Bung Jepri. Kadang-kadang ada berandal, katakanlah manusia yang kerjanya selalu mengganggu orang-orang sedang lewat, kadang-kadang malak. Di satu sisi di hutannya juga binatang-binatang buas masih ada Bung Jepri. Bahkan saya pernah menyaksikan seseorang diganggu padahal sudah kakek-kakek loh Bung Jepri, kasihan banget. Tapi saat itu saya waktu melihatnya masih di balik pohon, mereka tidak tahu adanya saya di situ. Karena saya berpikir dua kali Bung Jepri, bagaimana saya bisa menolong dia, sedangkan mereka banyak. Ada yang bawa celurit, ada yang bawa golok. Dia malak membabi buta Bung Jepri. Dia nggak peduli orang tua. Dia tidak memberi apa-apa, ditendang dan lain sebagainya. Padahal cuma seorang kakek-kakek tua yang sedang pakai cangkul,
Mungkin tujuannya mau ke sawah barangkali Bung Jepri. Mana ada sih mau ke sawah dia bawa uang, kan seperti itu ya. Akhirnya karena seringnya saya menyaksikan seperti itu, banyak orang-orang diganggunya, saya di situ tergugah Bung Jepri. Ya terus terang alhamdulillah sampai saat ini saya masih mendekatkan diri pada Allah. Hanya saja saya terus terang orang awam Bung Jepri, apa sih yang bisa saya bantu buat mereka? Sementara saya orang awam, adakah sesuatu yang bisa membantu? Ya katakanlah seperti media, terus saya bisa dimanfaatkan buat nolong-nolong orang lemah seperti itu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas timotnya atasnya saya dan jawabannya. Semoga Anda bersama Radio RS tetap jaya mengudara di channel Ayah Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Durohim yang ada di Sulawesi Selatan, sebelumnya saya terima kasih ya. Anda sudah bergabung di mana adanya Radio RS yang dipandu oleh Bung Jepri yang ada di channel Ayah Sadam. Berbicara masalah kepemilikan ya, Anda ingin memiliki sesuatu atau ya katakanlah sebagai katakanlah ibarat kata orang makan tuh ada piring ada sendok ya. Nah kembali lagi kepada saudara Durohim, intinya Anda kepingin suatu benda bertuah seperti itu ya, Anda bisa melakukan sendiri kalau memang Anda mau. Jadi saya tidak akan pernah pelit kepada siapapun karena ada beberapa konten juga saya sudah menyinggung. Anda bisa pelajari semuanya, baik termasuk melalui sarung untuk penolakan ilmu menghilang, termasuk yang lain-lain. Anda pelajari semua yang ada di channel Ayah Sadam ya. Kita kembali kepada saudara Durohim yang ada di Sulawesi Selatan. Sebetulnya kalau memang Anda butuh sesuatu ya katakanlah alat ya yang tidak menyolok dan tidak maksud saya kalau misalnya saya menyuruh Anda pakai golok, pakai pisau, lantas Anda isi katakanlah sudah menjadi golok berkodam misalnya atau keris berkodam, itu akan mengganggu kenyamanan Anda. Misalnya Anda dalam perjalanan ketemu polisi akan jadi masalah ya, karena segala sesuatu baik keris maupun golok maupun celurit harus dibawa kepada tempatnya sesuai dengan tempat yang ada. Misalnya Anda berdagang daging ya memang selalu bawa golok buat motong ya, tapi kalau Anda kemana-mana dibawa, mau ke toko, mau jalan-jalan, tiba-tiba ada polisi nangkep, Anda bermasalah. Jadi kembali lagi kepada Durohim yang ada di Sulawesi Selatan, saya tidak pelit kepada siapapun, justru saya di sini akan membongkar semua yang ada kesulitan-kesulitan dari seluruh para pemirsa, baik untuk saudara Durohim maupun yang lain yang memang kebetulan aktif mengikuti jejak di mana adanya channel Ayah Sadam tentang tanya jawab seputar dunia lain. Saya akan menjawab ya pencerahannya tadi. Yang keduanya solusi, misalnya pakai gesper bisa. Kalau memang Anda memiliki kulit macan, tapi Anda mengetahui kulit macan itu memang hasilnya dari kulit macan yang sudah mati, dalam artian bukan mati karena ditembak, tapi mati karena sakit ya. Sebab kenapa? Setiap harimau memiliki kodam, terutama misalnya dia mati begitu saja karena sakit, bukan karena ditembak ya, itu tidak boleh. Yang sakit meninggal, mati sakit karena sakit, itu secara alami berarti tidak pernah disakiti, artinya tidak ditembak dengan cara ditembak itu ya. Itu kodenya akan lebih bagus untuk media. Kalau memang Anda mau menjalani sendiri dipersilahkan. Nanti misalnya gesper lebarnya segini atau segini, biasanya kan umumnya 2,5 sampai 3 cm ya lebarnya.
Biasanya ada orang jual gesper di kaki lima atau di toko yang sudah dilengkapi dengan sleting ya, kayak kantong seperti itu buat menempatkan sesuatu. Misalnya Anda kedapatan kulit macan yang asli dan tahu riwayatnya mati karena sakit, mati karena sudah tua, bukan karena ditembak. Cukup lebarnya kurang dari ukuran gesper tersebut, palingnya bangsa 2 sampai 2,5 cm ya. Panjangnya terserah Anda sesuai dengan ukuran gesper. Itu nanti diisi obat media, salah satunya kulit macan, minyak saffron. Ambil hari Jumat Kliwon ya. Anda tawasul tengah malam, taubatan nasuha, sholat hajat. Kalau sebelum 3/4 nyampe atau belum waktunya sholat tahajud, Anda lanjutkan dulu witir ya, sholat witir. Nanti Anda tawasul ya, zikir, yaitu doa Sulaiman sebanyak 103. Anda tahulah doa Sulaiman ya. Anda buka Al-Quran ya. Nanti yang kedua suratul Fatihah 10.013 ya. Lantas dilanjutkan surat Al-Kahfi 107 ya, ayat 107 maksudnya sampai 110. Nanti diamalkan 113. Lantas dilanjutkan ya, Anda membacakan suratul Al-Ikhlas 113. Anda niatkan karena Allah melalui media minyak saffron. Semoga bermanfaat untuk pemagar diri seperti itu ya. Nanti setelah Anda selesai tawasul, selesai berdoa, Anda tiupkan di minyak saffron. Gunanya nanti kalau sudah 3 hari, ini batasan waktu 3 hari ya, yang doa tadi. Setelah 3 hari selesai, Anda melakukan zikir tadi, hari keempatnya Anda niatkan minyak saffron, tiupkan lagi 3 kali. Ya Allah, saya niatkan Engkau ingin meneteskan minyak saffron di kulit macan tersebut. Anda olesin yang rata ya, baru Anda masukkan ke gesper yang sudah tersedia, ada sletingnya di toko, banyak dijual. Nanti setiap hari Jumat, setelah itu ya, setiap hari Jumat Anda akan biasa tawasul nih, yasinan, doa ahli kubur misalnya. Selesai, siapkan minyak saffron dalam kondisi terbuka. Anda tiupkan 3 kali setelah wasilah selesai. Itu untuk mempertajam manfaat daripada minyak saffron. Nah, setelah selesai itu, minyak saffronnya olesin lagi. Jadi setiap Jumat Anda olesin sedikit aja di kulit macan tadi. Anda coba buka sedikit di sleting gesper ya, olesin sedikit ya, untuk hari-hari berikutnya, maksudnya setiap hari Jumat. Nanti setiap malam Jumat Kliwon usahakan tawasul, jaga 3/4 malam, karena salat tahajud adalah langsung kepada Allah ya. Insya Allah akan bermanfaat yang berupa gesper tadi ya. Tetap kepada Allah, bukan suatu benda, itu hanya perantara saja. Insya Allah yang terpenting adalah doanya, itu sebagai media ya, sebagai penghantar ya. Demikianlah saudara Abdurrahim di mana di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya, dan tetap istiqomah, tawakaltu ilallah, sabar. Jaga ini hati, berpikir selalu positif, tetap istiqomah, dekatkan diri kepada Allah.
Nanti pada saat prakteknya Anda cuma cukup membacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Dan yang tadi amalan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 Anda penting di luar kepala, kan udah diamalkan banyak tuh. Gunanya apa? Ini ilmu pamungkas. Pada saat Anda mendapatkan serangan yang dahsyat, lawan yang berat, Anda cukup baca itu, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, dengan tujuan begini: ya Allah, lumpuhkan tenaga lawan saya agar seperti tenaga kapas, sehingga Anda yang kedapatan tenaga lebih kuat, dia tidak bisa berkutik apa-apa, dan lupakan niat kejahatan itu. Seperti itu. Nah, gunanya gesper tadi, hati-hati, jangan disalahgunakan. Apabila mendesak, gesper itu bisa diambil di pinggang Anda sebagai pengganti golok atau sebagai pengganti celurit. Jangan sekali-kali dikenakan ke bagian kepala, membahayakan. Satu kali sabetan di badan, tapi niat dulu ya, hanya untuk melumpuhkan, bukan untuk mematikan. Kalau Anda salah ucap, kalau orang tersebut terjadi meninggal, Anda bertanggung jawab dan harus berhadapan dengan hukum. Jadi tujuan saya hanya sharing, memberikan contoh yang baik. Makanya saya beberkan semuanya supaya Anda tahu adanya. Gunakan dengan baik, tepat waktu, dan selalu menjadi hamba yang penderma. Jauhkan dari hal-hal ego ya. Jaga ini paling penting. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, baik Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga bermanfaat apa-apa yang saya sampaikan, terutama saudara Rahim yang ada di Sulawesi Selatan, dan barangkali yang kebetulan mendengarkan, semoga bermanfaat. Saya ikhlas untuk Anda, semoga bermanfaat. Jangan menyalahgunakan apa yang kami berikan. Ikhlas karena Allah. Akhirnya kami turun dari udara karena waktu jeda harus menyudahi. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.